Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah adegan film yang cuma sebentar, mungkin beberapa detik aja, tapi bisa nempel banget di kepala? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sebuah naskah profesional. Kita akan lihat gimana penulis bisa membangun dunia yang kaya dan penuh misteri. Hanya dalam 8 detik, cuma 8 detik! Nah, semuanya dimulai dari sini. Dari satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana. Kenapa botol ini masih dingin padahal sudah lama di sini? Cuma satu kalimat, tapi langsung memancing rasa ingin tahu kita kan? Oke, mari kita lihat gimana penulis naskah mengubah pertanyaan ini jadi sebuah cerita yang utuh. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Inti ceritanya. Gimana sih caranya satu pertanyaan doang bisa diubah jadi kail narasi yang kuat, yang begitu kita dengar, kita langsung kecantol dan pengen tahu kelanjutannya. Ayo kita bedah lapis demi lapis. Setiap cerita yang bagus pasti dimulai dari karakter yang kuat juga kan? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana setiap detail karakter itu dirancang dengan sengaja banget untuk menjadi perwujudan dari rasa penasaran itu sendiri. Coba deh perhatiin detail-detail ini. Ini bukan sekedar deskripsi fisik biasa loh, ini tuh kayak cetak biru psikologisnya. Celana yang kusut misalnya, itu nunjukin dia orang yang nggak terlalu peduli sama penampilan, lebih asyik sama dunianya sendiri. Terus suaranya, nadanya konstan, temponya sedang. Ini ngasih kesan kalau dia tuh tenang, pemikir. Nah, semua detail kecil ini digabungin buat menciptakan karakter yang rasa penasarannya terasa asli, natural, bukan dibuat-buat. Nah, ada istilah keren nih di dunia naskah, karakter dasar atau character lock. Ini tuh ibarat DNA-nya si karakter. Instruksi yang nggak bisa diganggu-gugat buat seluruh tim produksi. Tujuannya cuma satu, mastiin karakter yang kita lihat di layar itu persis plek-ketiplek sama yang ada di kepala penulisnya. Nggak boleh melenceng sedikit pun. Oke, karakternya udah jadi, sekarang saatnya kita bangun dunianya. Naskah yang bagus itu nggak cuma bilang settingnya di dapur, nggak. Dia menghidupkan dapur itu pakai detail-detail yang bisa kita rasain, kita cium, kita lihat. Latar tempatnya jadi kayak karakter baru dalam cerita. Ini bukan sekedar daftar barang-barang di dapur ya. Naskah ini meracik sebuah palet sensorik. Ada cahaya kuning yang lembut, udara yang hangat, tapi botolnya berembun dingin. Terus ada aroma tanah lembab, sama sunyinya sore hari. Semuanya diracik buat menciptakan suasana nostalgia yang hangat, tapi sekaligus ada misteri yang tenang di dalamnya. Keren banget kan cara mereka narik kita masuk ke dalam adegan? Dan, nah ini dia kuncinya. Suasana hangat dan nostalgia dari dapur nenek ini sengaja banget dibuat kontras. Kenapa? Biar di tengah semua kehangatan itu, si botol yang dingin dan berembun ini jadi terasa aneh. Jadi sebuah anomali. Jadi teka-teki yang langsung menarik perhatian kita dan si karakter. Oke, kita udah punya karakter, udah punya dunianya. Terus gimana ceritanya biar gerak? Nah, naskah ini pinter banget. Dia pakai serangkaian aksi yang super simpel, tapi efektif, buat ngebangun sesuatu yang bisa kita sebut puncak mini atau mini klimaks. Coba perhatikan urutannya. Pertama, dia melihat, matanya tertuju ke botol itu. Terus, dia menyentuh, jarinya ninggalin jejak. Habis itu, dia mengangkat botolnya. Dan puncaknya, tetesan air itu jatuh. Cuma 4 langkah kecil, tapi penulis berhasil narik fokus kita. Bikin kita ngerasain ketegangan dan rasa ingin tahu yang sama persis kayak si karakter. Deskripsi puitis kayak gini, tetesan air jatuh ke meja dan berkilau pelan seperti hidup, ini bukan cuma buat gaya-gayaan. Ini tuh instruksi yang jelas banget buat tim visual. Pesannya, hey tolong bikin momen super kecil ini terasa penting, terasa ajaib, terasa hidup. Sekarang kita geser sudut pandang. Coba kita lihat dari mata sutradara. Gimana caranya naskah ngasih arahan visual yang presisi buat nangkep keajaiban momen ini di depan kamera? Ada yang namanya kamera dinamis. Maksudnya apa? Gampangnya, kamera itu bukan cuma alat rekam yang diam aja. Bukan, kamera itu jadi alat cerita. Jadi kuasnya sutradara buat melukis emosi dan menuntun fokus penonton. Coba kita lihat gimana naskah ini mengatur gerakannya. Naskah ini minta ada pergeseran. Dari sudut lebar rendah ke zoom perlahan. Awalnya, sudut lebar itu buat ngenalin kita sama suasana, nunjukin si remaja di dalam dapur yang misterius itu. Kita jadi tahu tempatnya. Terus, pelan-pelan kameranya ngezoom. Nah, ini teknik klasik buat narik kita para penonton. Dari yang tadinya cuma ngamatin, jadi ikut ngerasain fokus intensi karakter ke satu objek itu. Kita jadi ikut penasaran banget. Oke, kita udah bedah semua lapisannya satu-satu. Karakter, dunia, aksi, dan kamera. Sekarang, ayo kita satuin lagi semua kepingan puzzle ini dan lihat gimana semuanya kerja bareng buat menciptakan satu momen yang utuh dan, pastinya,
berkesan. Nah, disinilah keajaiban dari naskah yang matang itu kelihatan. Setiap elemen, dari karakter, latar, aksi, sampai gerakan kamera, itu nggak jalan sendiri-sendiri. Semuanya dirangkai dengan teliti untuk satu tujuan yang sama, membangun dan memperkuat perasaan takjub dan misteri yang tenang itu. Dan semua kerumitan ini, semua lapisan cerita ini, dieksekusi hanya dalam 8 detik. Ini menunjukkan betapa efisiennya penceritaan sinematik. Desain yang begitu detail bisa dipadatkan jadi pengalaman yang singkat, tapi dampaknya luar biasa. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, muncul satu pertanyaan menarik. Menurut kalian, elemen mana sih yang paling penting buat membangun sebuah momen yang kuat? Apakah karakternya yang bikin kita peduli, dunianya yang bikin kita terpukau, atau justru gerakan kamera yang mengatur emosi kita? Mungkin ya, jawabannya bukan salah satu dari mereka, tapi keajaiban yang terjadi pas semuanya menyatu dengan sempurna.